Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Edisi Daily Reflection David R. Hawkins. Kita sudah masuki hari ke-23 ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut ke daily reflection yang ke-23. Bahwa kenyataan itu tidak membutuhkan persetujuan. Itu penting. Cuman memang kenyataan itu dia harus dialami sendiri. Gitu. Secara subjektif berarti. Ya kan, secara subjektif. Tetapi kan gini, setelah realitas itu dialami secara subjektif, kemudian kan ada budaya kita itu budaya rasional yang merupakan sisi manusiawi kita kan, itu mengharuskan realitas subjektif itu ditampilkan dalam bahasa. Di situ dia butuh ya namanya definisi, itu butuh persetujuan. Ya kan? Butuh persetujuan. Tapi realitas itu sendiri ya nggak perlu, karena itu langsung dialami oleh diri. Tapi ketika mau diperbincangkan tuh udah bisa kan, dia butuh kesepakatan-kesepakatan. Dan fungsi rasional kan di situ. Membangun konsep kesepakatannya bagaimana gitu. Dan rasional itu kan bagian dari ya sisi linier dari diri kita kan. Kesalahan kita selama ini itu di dalam dunia spiritual Indonesia itu ada dikotomi antara realitas dengan rasionalitas. Jadi kalau seolah-olah gini, orang yang masuk Toriko itu tidak perlu rasional, cukup mengalami saja. Kan begitu. Itu kan sikap dikotomis. Sikap dikotomis antara kenyataan dengan dunia, kan gitu. Padahal kan modelnya, ya, model yang kita bangun itu kan adalah model yang melampaui meliputi, kan gitu. Melampaui meliputi. Melampaui meliputi. Kalau kita gambar mungkin. Sehingga memang karena doktrinnya itu bahwa orang spiritual itu tidak perlu rasional, akhirnya itu melahirkan praktisi-praktisi toriko tasawuf yang yang luar biasa menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Karena pada akhirnya ya kita lihat orang toriko juga melakukan dikotomi atas keutuhan dirinya. Akhirnya kan bagaimana mungkin misalnya di dalam masyarakat yang katakan itu spiritual menjadi bodoh secara literasi itu keprimen gitu kan, dan kacau. Nah ini yang perlu kita kalimat-kalimat semacam ini perlu disempurnakan, perlu digabungkan penjelasannya dengan keutuhan gitu, sehingga tidak menjadi dalil iya kan orang toriko itu tidak butuh rasional. Iya, kalau kamu lah jadi malaikat
ya kan? Masalahnya adalah dirimu juga tidak hanya melampaui dunia, tetapi juga meliputi dunia. Jadi tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Itu satu, itu satu. Jadi pemahaman tentang realitas dan pemahaman tentang dunia itu harus utuh. Dan kita kan sekarang panen kan, panen di mana orang-orang Toriko kemudian tidak mengembangkan sains. Karena itu adalah wilayah rasional. Dan gitu. Sementara orang-orang sains, ya nggak usah berurusan dengan realitas. Kita kembangkan saja yang rasional. Ya akhirnya manusia sekarang itu menjadi pribadi yang pecah gitu. Mau ke mau mau ke langit atau mau ke diskotik. Pilihannya kan gitu. Masyarakat yang pecah. Itu penting ya, itu penting. Jadi yang objektif itu adalah bagian, bukan bagian, itu diri kita sendiri gitu. Yang objektif kan yang di sini. Ya kan? Satu dan sama. Ya ini yang subjektif. Dan kalau ini dibuang, yang objektif, misalnya kita orang tasawuf, orang toriko, kita hanya berurusan dengan yang subjektif. Itu dikotomis namanya. Dikotomis. Itu juga penyakit. Sama penyakitnya dengan orang sains kemudian mengalienasi spirit gitu. Sama-sama penyakit. Karena pada akhirnya dia menjadi tidak utuh sendiri gitu. Jadi ideologinya adalah ideologi dikotomis. Seperti itu. Realitas tidak, bukan perolehan, bukan akuisisi. Tidak diberikan oleh orang lain. Yang orang lain kamu terima melalui bahasa itu bukan realitas. Itu bahasa ya, bahasa. Bahasa. Tetapi kan apa namanya? Jadi realitas itu bukan perolehan. Tetapi dia merupakan, atau namun merupakan realisasi murni spontan subjektif ketika posisionalitas ego itu dilepaskan, dilampaui. Jadi mungkin begini ya, mungkin kalau kita gambarkan, ini kita biar nggak bingung. Gitu. Jadi ada semacam kesan, kalau kita ngomongin objektif itu berarti ego. Ya enggak lah. Ego itu kan soal pendasaran dirinya. Kalau pendasaran dirimu di alam dunia itu namanya makom ego. Tetapi meskipun makom dirinya sudah es besar, alam dunia kan nggak hilang kan gitu kan. Jadi dibedakan antara proses progresif diri, pendasaran diri dengan alam. Kebanyakan kan gitu. Orang kalau bahas rasional pasti itu ego. Yang enggak lah. Itu kan alam tersendiri. Yang menjadi ego atau ilahiyah itu soal pendasaran dirimu gitu. Kalau pendasaran dirimu pada alam dunia itu namanya makom ego. Jadi mari kita pahami ego dari sini ini lebih kepada sebagai makom pendasaran diri. Ya kan? Makom pendasaran dirinya. Jadi jangan ego-ego terus. Ya. Jadi pada akhirnya kalau makom pendasaran dirinya itu makom ego, maka kemudian itu alam
alam itu hanya alam tampak, kan begitu, alam dunia. Kalau makom pendasaran dirinya itu ego. Kalau makom pendasaran dirinya itu yang ilahi, maka alam dunia ini hanya salah satu alam yang berada di dalam. Jadi alam dunia itu hanya salah satu alam, dan alam dunia itu berada dalam alam diri gitu. Jadi kayak gini. Kalau pendasaran dirinya ilahiyah. Jadi pendasaran diri ilahiyah itu tidak menghilangkan alam tampak. Makanya itu juga penting ya teman-teman, melengkapi bacaannya dengan buku Menuju Inti Kehidupan itu. Itu bagus. Bagusnya di mana? Bagusnya itu di quote awalnya ini loh. Di halaman awalnya itu. Mana tuh ya? Ah, ini bagus banget. Yang mana itu? Yang bahwa ya namanya menjadi spiritual itu ya kita tetap jadi manusia. Yang spirit atau yang ego itu kan pendasaran dirinya kan. Itu bab pendasaran diri. Yang dicampur-campur yang lain. Coba ya dilihat di buku Menuju Inti Kehidupan gitu. Sehingga ketika memberi penjelasan tuh kita clear gitu. Kita clear, tidak membingungkan. Seperti itu. Jadi misalnya gini, jadi pada akhirnya kenyataan itu ya ada dua. Ada yang dialami tanpa melalui uh, tanpa melalui panca indera, ada yang harus dialami melalui panca indera. Itu kenyataan tuh seperti itu. Diri mengalami kenyataan itu melalui dua mode. Jadi diri itu mengetahui sesuatu itu melalui dua mode. Melalui panca indera atau melalui diri itu sendiri tanpa harus menggunakan panca indera. Jadi mode mengetahui itu, dua jenis pengetahuan itu ada yang jenisnya diketahui diri harus menggunakan panca indera. Misalnya untuk mengetahui warna, itu harus panca indera dong. Tapi ada juga yang tidak membutuhkan panca indera untuk mengetahui sesuatu. Misalnya mengetahui dirinya sendiri. Nah, misalnya gini, saya kasih contoh ya sebagai penutup. Misalnya, kasih nama siapa ya? Camim. Tapi ini Camim dari Tegal, bukan dari Surabaya. Kalau ada kesamaan nama, mohon diabaikan. Mohon dimaklumi. Misalnya Camim dari Tegal. Camim dari Tegal. Punya utang di Bank BRI sebesar 500 juta habis kalah main bola, taruhan bola. Oke. Kemudian tuh mari kita analisis. Ini kan Camim ini kan berarti sebagai orang kan. Orang yang namanya Camim itu punya utang 500 juta di BRI tercatat punya utang 500 di BRI. Itu masalah orang, itu masalah objektifnya. Masalah objektifnya.
Masalah objektif. Masalah subjektifnya apa? Masalah subjektifnya adalah apakah nature akunya Mas Camim ini punya kesadaran, punya potensi untuk bisa melunasi utang. Ada nature akunya. Ada nature aku. Apakah ketika menghadapi orang ini, nature akunya Mas Camim ini yang aktif tuh nature dimensi keberapa? Yang ini yang harus selesaikan. Bahkan kemampuan membayar utang ini itu tergantung pada nature akunya kan. Ini merupakan wilayah subjektif. Wilayah subjektif yang menentukan utang ini terbayar apa enggak. Menentukan terbayar apa. Makanya penting itu memastikan pendasaran aku. Karena masalah ini kan di dunia itu jelas kok. Dunia itu kan nature-nya tidak lengkapan, kekurangan. Lah kamu, nature akumu, enggak kamu garap. Ya kan? Padahal itu yang menentukan utangmu ini bisa lunas apa enggak, itu nature akumu. Sama misalnya, sekarang kita balik, Camim yang dari Surabaya. Ini. Camim yang dari Surabaya itu punya tabungan 1 miliar. Nah gitu. Ya punya tabungan. Ya. Walaupun itu baru di dalam hayalan. Tapi ini contoh soal. Ya, jangan, ya kan? Oh Charles. Misalnya Camim dari Surabaya itu punya modal 1 miliar. Patungan bisnis. Yang menentukan bahwa uang ini itu bisa jadi 10 miliar itu adalah nature akunya Camim. Nature aku yang aktif setiap saat gitu, ketika dia mengelola uang itu. Ini yang merupakan wilayah subjektif. Gitu. Nah, sebenarnya itu orang ikut MTLOC itu. Itu fokus, kamu tahu dulu lah nature ini bisa kamu akses gitu. Toh, nature aku itu ada pada dirimu. Nature aku itu tidak bisa diketahui melalui panca indera. Tapi itu harus hadir langsung gitu. Ya, Mbok, ini dimasteringkan saja dulu. Mastering nature aku gitu. Sehingga kemudian tuh masalah objektif itu bisa kamu tuntaskan. Bahkan bisa kamu lampaui. Lagi pula kan sebenarnya yang bikin masalah objektif itu atau yang menghasilkan problem itu kan nature akunya gitu loh. Cuman orang nggak paham kategori. Cuman juga itu ada semacam apa ya? Jadi ada semacam lompatan pemikiran, lompatan penalaran. Jadi kalau misalnya si Camim ini punya utang 1 miliar, dari Tegal lagi nambah lagi berarti ini kan. Selalu orang bilang itu nanti Tuhan yang selesaikan. Itu kan peloncatan. Ya Tuhan itu kan Tuhan yang dialami pada nature akumu kan. Sehingga kemudian tuh ketika orang itu dibilangin bahwa nanti Tuhan yang selesaikan, itu kan dia tidak akan fokus mengecek nature akunya, kan gitu. Karena Tuhan akhirnya sibuk ke kuburan itu. Sibuk ke kuburan, cari perhatian biar Tuhan tuh mau turun tangan. Bahkan sampai ada gini loh. Ya pokoknya masalahmu itu beres kalau Tuhan turun tangan. Iya, Tuhan turun tangan melalui nature akumu. Jangan main lompat-lompat, main turun tangan aja. Ini kalau bahasanya ini enggak jelas, enggak fasih, itu berbahaya kan ngomongin Tuhan turun tangan. Turun tangan melalui apa? Ayo coba. Melalui nature aku itu. Kan mestinya begitu pemahamannya tuh. Karena nature aku ini menentukan
pengalaman kehadiran Tuhan itu pada nature aku kan situ. Nah, kita budayanya itu masih Tuhan turun tangan udah jelas melalui apa gitu. Akhirnya dibayangkan tuh ya Tuhan nanti sebagai dirinya sendiri punya kebutuhan untuk nyelesain masalahmu. Malah selesai kamu. Makin selesai. Tuhan turun tangan itu dia hadir melalui nature akumu gitu. Kan gitu. Jadi jangan apa ya. Ya ini pokoknya di daily reflection yang pagi ini itu harus jelas mengkategorikannya gitu. Bahasa itu harus rapi. Kalau nggak rapi itu bisa menyesatkan kesimpulan gitu. Menyesatkan. Dia selalu pada nature aku. Gitu. Nggak bisa langsung orang dengan Tuhan tuh apa melalui nature aku. Nature aku inilah makom untuk mengalami kehadirannya. Kan itu sudah kita bahas. Apa diri aku atau nature aku gitu sebagai konteks konteks untuk mengalami kehadirannya. Kan ada di modul MTLOC-nya kan itu. Masa sih ini ada nih. Dibikin sama Jenny. Aku sebagai konteks untuk mengalami kehadirannya. Dan ini loh. Jadi Tuhan itu Tuhan pada nature aku. Ini di ini ya, yang sudah MTLOC di kamu print, bagusin, tempel biar kalau aku juga sebagai konteks untuk pengalaman kemanusiaan. Oh, kalau punya utang itu dan nggak punya, bayarnya itu luar biasa, kopio aneh. Kupingmu itu harus pasang anti apa gitu biar nggak gampang sakit. Jadi hati-hati kita membuat penjelasan. Sehingga kemudian tuh apa? Dia bisa memberikan kepastian. Makanya kritik terus juga itu para penceramah. Kamu ceramahnya yang pasti dikit. Jangan selalu bawa-bawa Tuhan tanpa dihubungkan dengan nature aku gitu. Ya kan? Jangan. Karena itu nanti akan terjadi peloncatan nalar. Akan terjadi peloncatan nalar. Dan ini makanya menunjukkan betapa pentingnya orang itu mastering di apa nature aku ini, dimensi-dimensi ini harus kamu kuasai. Tidak boleh tidak. Kata Hawking, inilah asuransi terbaikmu gitu. Asuransi terbaikmu selama kamu hidup di dunia plus akhirat gitu aja kan. Nggak hanya di dunia kan. Di akhirat ya pakai nature aku juga. Jadi kalau kita ngomong nature aku itu kok Bang Aswad tuh nggak pernah ngomongin Tuhan ya. Nah, Tuhan yang kita omong-omongin itu adalah Tuhan pada nature aku masing-masing gitu. Karena Tuhan pada Tuhan itu sendiri sifatnya laisa kamisli sayun, nggak bisa diomongin. Kan gitu. Malah diomong-omongin terus. Tuhan yang bisa diomongin itu adalah Tuhan pada makom dirimu. Nah, gitu kira-kira. Tuhan yang unik, Tuhan yang kamu alami pada makom unikmu gitu. Pemenang aku ngutang ini karena kehadirannya iki piye ya. Jadi gitu. Jadi perhatikan makom aku itu. Dan usahakan seluruhnya lah. Kenapa sih susah? Ini loh, gampang ini, gampang. Serius. Serius. Mau niat untuk saya harus mastering bang. Bu, pia carane lah gitu.
Pokoknya kuasai ini gitu. Kuasai. Bukunya yo ada, tempat diskusinya yo ada. Buku pendasaran aku itu ya ada. Kamu baca, kamu baca. MTLOC itu pokoknya dia hanya ngajarin ini. Pokoknya masalah apapun misalnya, masalah hutang, iya oke itu satu masalah. Tapi jangan lupa ada masalah lain. Nature akumu mampu nggak menghasilkan uang sebanyak utang orang itu gitu. Kalau nggak mampu ya sudah perbaiki nature akunya. Karena apa nature aku itu menunjukkan makommu untuk mengalami kehadiran Tuhan gitu. Jangan dilupakan itu ya, jangan dilupakan bahwa nature aku itu adalah makomku untuk mengalami kehadirannya. Apa perlu ditulis ya? Tulisin lah. Nature aku sebagai makom untuk mengalami kehadirannya. Gitu. Udah di modul MTLOC. Perbaiki makomnya, maka kehadirannya kamu rasakan berbeda. Pokoknya masalah apapun lah, bayar kos, ada masalah. Itu bukan hanya masalah objektifnya, tapi itu juga masalah nature akunya gitu. Berarti dalam hal kemampuan menghasilkan uang, nature akumu itu belum sanggup menghasilkan duit. Berarti nature akunya itu kebanyakan masih tersifati oleh sifat-sifat mungkin oleh sifat-sifat manusia atau budaya agraris. Jadi kalau mau beli Indomie harus ditukar pakai telo gitu. Nah, sekarang kos-kosan nggak bisa lagi ditukar pakai telo. Ya, kan? Kamu harus mampu mencari nature aku di mana dia bisa menghasilkan uang dalam budaya urban, dalam budaya kapitalis. Jadi yang repot itu kenapa orang itu tidak punya, banyak orang Indonesia tidak punya uang, karena orangnya itu masih orang agraris, bukan orang kapitalis. Ini sudah zaman agraris. Sudah zaman kapitalis, bukan lagi zaman agraris. Jadi otaknya itu harus otak kapitalis. Modal itu sebagai penentu kemakmuran di dunia. Bukan karena apa yang lain. Makanya penting juga itu baca-baca apa namanya itu biografinya Nabi, ya itu penting itu. Biar kemudian tuh tahu Nabi itu sebagai masyarakat ya seimbang. Dia seimbang sebagai anggota masyarakat. Tapi kemajuan kota itu tergantung pada apakah masyarakatnya itu, orang-orangnya itu berjiwa kapital atau tidak. Jadi persoalan uang itu adalah persoalan kultural sebenarnya. Jadi nggak ada gunanya itu kamu cari Kanjeng Dimas gitu. Karena itu kultural kok, kamu anggap uang itu urusan sakti nggak sakti, itu nggak ada hubungannya. Kurang sakti apa Malampir? Mana ada Bank Malampir hari ini? Nggak ada kan kamu lihat Bank Malampir melayani kredit macet, nggak ada. Karena itu kultural. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas apa itu Mas Amin? Finansial terapi ya. Aku pegel juga sih ngeliat cara berpikir orang kita itu kan. Ada finansial terapi. Itu tuh bahwa uang itu tuh kultural gitu. Bukan kesaktian. Tetapi memang bahwa ya kalau nature akumu itu tinggi, dia bisa cepat mengevolusikan posisi kulturalnya gitu. Kayak saya misalnya kan. Saya kan memang mewarisi kultur agraris dari bapak saya.
warisi kultur agraris. Kemudian dipindahin ke rumah om saya, tapi om saya bukan, walaupun jabatannya tinggi gitu, ya dia bukan urban gitu. Om saya juga masih nangis tiap minggu kalau ada ponakannya datang minta uang, uangnya terbatas, kan nangis. Nangis bareng di ruang tamu, aku dia lihat dari belakang, gitu ya. Menderitanya ini punya kerabat yang tidak mampu dan kita juga tidak berdaya karena ya kita masih di fase NPS atau PNS. Nggak bisa itu kan. Ya saya ngelihat-lihat gitu. Kemudian ke Jogja saya masuk kultur urban, saya harus pergi cari uang, mikirkan modal sebagai modal. Jangan uang hanya buat beli kuota, buat nonton internet, jangan, pikirkan modal. Urban itu harus mulai mikir modal gitu. Kerja itu buat modal. Untuk modal, bukan untuk foya-foya gitu. Kamu sekali dapat THR langsung mudik. Ya nggak jadi modal. Itu kultural, itu kultural. Itu kultural. Kapitalis itu menjadi buruk kalau dia menjadi pendasaran dirimu. Kapitalisme kalau bersifat kapital itu kan artinya pengutamaan modal, ya kan? Nabi gimana coba sampai membangun apa namanya itu bank publik untuk pemodalan yang tidak mampu. Baitul Mal kan. Jadi Nabi itu bangun peradaban untuk menyelesaikan problem-problem sosial, problem-problem kultural. Makanya sebenarnya Islam itu satu itu pendasaran diri, Rasul itu banyak peragaan pendasaran sosialnya gitu. Zakat, infak macam-macam itu kan solusi sosial kan untuk mengubah masyarakat yang tidak mau pindah ke masyarakat urban. Kalau tidak mau jadi masyarakat urban, maka dia akan menjadi penerima zakat dan didoakan oleh Nabi. Kamu kan tahun ini penerima zakat, masyarakat ya mungkin hanya ngandalin tanahmu untuk hidup kan. Mana istrimu 3, tanah 1 petak itu gimana? Itu kan nggak cukup. Dengan dikasih uang, kamu melek modal, moga-moga tahun depan nih modalmu sudah tumbuh gitu. Sehingga kamu menjadi masyarakat urban gitu. Jadi kemajuan itu tergantung seberapa banyak masyarakat itu berjiwa urban. Kalau agraris itu nggak bakal maju. Apa sih kebutuhan agraris? Yang penting bulan dan bintang masih ada, agraris tuh udah happy-happy aja dia tuh. Dia nggak butuh listrik. Itu yang butuh listrik itu urban. Lihat aja, tagihan listrik yang paling banyak itu masyarakat urban. Karena pakai HP, pakai macam-macam. Kalau orang desa, ya saya nggak usah pakai HP, sudah ada jangkrik yang menemani tidurku, bayangin. Saya nggak usah pakai AC, angin sudah cukup. Gitu ya. Jadi tidak banyak kebutuhannya. Kemajuan itu sedikit. Gitu. Itu penting. Sudah otak kita ini otak agraris selama berabad-abad, nature akunya itu harus dipercepat biar mampu mengevolusikan otak agraris menjadi otak kapital gitu, otak kapitalis. Harusnya itu masyarakat kapital itu masyarakat Islam. Kenapa nabinya itu seorang kapital, pemegang modal? Kok bisa menjadi masyarakat sunnah Nabi itu yang menjadi kapitalis lah itu ya. Sunnah Nabi kalau yang secara kultural itu adalah masyarakat urban, sunnahnya itu. Oh, Nabi eksportir. Ya orang desa yang nggak butuh freezer box. Kan gini, Karl Marx itu kan persoalannya adalah pendasaran dirinya pada
kapital, pada sosial dia tuh. Jadi ya beda sama nabi-nabi, itu clear dulu pendasaran dirinya. Lalu kemudian tuh pendasaran sosialnya baru benar. Masalahnya orang-orang barat itu tidak pernah membahas pendasaran diri pada ilallah itu kan. Langsung bahas sosial. Akhirnya bunuh-bunuhan. Masyarakat kita itu masih penerima BLT itu menunjukkan sunnah Nabi soal modal itu belum hidup. Otak agraris itu artinya ya dia nggak mikir modal. Yang penting bisa makan, gitu, bisa kenyang, masih di seputar. Yang penting itu perut, kebutuhan itu perut, bukan otak. Kalau urban itu kan otak itu penting ya, dikembangkan. Harus baca novel gitu ya. Nah hanya ke kuburan, baca novel. Tapi novelnya yang bisa meningkatkan nature akumu, bukan yang mengikat nature akumu dimensi 3 gitu kan. Otaknya nanti kasihan. Gitu. Kebayang kan kemarin dari Jakarta, kebayang tuh saya tuh kalau gedung-gedung tinggi itu yang punya orang Betawi, karena kan kampungnya kan, nggak habis dia. Kan gedung tinggi itu bukan punya, karena itu sebenarnya kegagalan dakwah, gagal tuh berdakwah, kegagalan dakwah itu secara sosial, karena langsung lompat ke surga gitu. Di Jakarta dia terpinggiran, surga pinggiran gitu. Nah ini nggak, orang desa cukup kolak pisang sarapan paginya, nggak usah jum-juman. Jadi ya mulai dibenahi. Jadi harus ada semacam agama itu kan ngurusin itu langit dan bumi diuruskan. Langit dan masing-masing orang yang beragama itu harus mewajibkan dirinya untuk mengevolusikan kebudayaannya. Kamu itu budaya apa sih? Udah tahu ngeluh duit, butuh duit tiap hari. Kamu masih berpikir agraris. Artinya agraris itu bukan berarti kamu tidak memikirkan modal sebagai hal yang penting dalam sosial. Modal itu penting kok. Kamu lebih banyak nongkrong daripada berusaha untuk mengakumulasi modal. Giliran nongkrong aja, betah. Giliran mikirin modal aja, kerja untuk modal. Capek aku ya, cuma cuci-cucinya bau pun nggak mau aku. Giliran nongkrong nggak ada hasil, nggak ada modalnya, bisa 5 hari 5 malam sampai teriak, gol, gol. Itu apaan sih? Kamu siap-siap jadi pengangguran di bumi itu. Ayo mulai ya. Hari ini kita bikin hari modal internasional gitu ayo. Ini kalau dapat THR tuh yang langsung mudik. Simpain buat modal. Nah, beli kambing gitu kan. Beli buku penasaran aku biar kalau kambingmu mati kamu nggak putus asa. Kamu hanya beli kambing. Giliran harga kambing turun, malah turun juga harga diri gitu kan. Ya itu pendasaran akhirnya penting gitu. Oke itu satu. Sekarang kita ada pertanyaan gini. Ada yang nanya dari buku MTLOC. Di buku MTLOC itu gini. Pada Nature 30 itu, jadi kalau aku kena Nature 30. Maka kemudian tuh aku yang Nature 30 tidak mampu keluar dari situ. Melainkan itu butuh kehendak, butuh kemauan. Ya, karena 30 ini kan dia nature-nya apa sih? Itu membawa aku itu kepada sifat emoh. Aku nggak mau. Maka obatnya ya harus mau gitu. Emoh. Nah, jadi kalau aku itu sudah kena nature 30, emoh, obatnya adalah
Mau, eh, mau gelem obatnya, maksudnya itu gitu. Kalau kamu apa-apa nggak mau, apa-apa nggak mau sampai kiamat, kamu nggak bisa keluar dari nature 30. Termasuk misalnya kamu nggak mau shifting ke budaya modal, itu kamu kena nature 30 tuh. Akumu itu di bidang di kategori itu kena nature 30. Aku cukup jadi PNS saja selamanya, nggak mau punya pemodal. Yaitu nature 30 masih menguasai. Kayak gitu. Ada juga teman saya, ini dan ini banyak di Indonesia itu. Dia negatif dengan jual beli gitu. Negatif, spiritual kok ngomongin jualan loh. Nabi kita itu nabi pedahal ekspor impor, nabi bisnismen, ya kan? Bisnismen nabi, makome nabi. Mestinya gitu kita itu. Ya Nasoro tapi ya Indomaret 5 di pinggir jalan tuh ya punya tetangga semua. Ya jangan gitu, punyamu juga. Indomaret 5 di sana itu simpang itu ya punya saya juga. Nasora. Nasora. Jadi kalau ke Solo itu bawa ciki, bawa macam-macam isi Indomaretnya. Jangan harapin siapa ya yang mau bawa ciki hari ini. Ya gitu. Enak beli sendiri apa? Ya beli sendiri lah. Sama beliin temannya. Nah, apalagi kan tanah di Jakarta itu tanah abang semua, Dek. Nah, kalau yang di Semarang itu tanah mas semua itu. Wah, kan Semarang tanah mas gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau biar cepat, saya termasuk kan, saya itu kan nggak punya sekolah ya. Artinya itu kan posisi intelektualnya itu kan pasti pasti rendah. Tapi karena pendasaran akunya itu tinggi, mau apa bilang apa posisi intelektual saya rendah, ayo sini kamu mau bahas apa kamu sini ayo. Kenapa bisa ngejar gitu, bisa ngejar yang kuliah bahkan bahasa bisa lebih cepat gitu. Kenapa? Lu akunya lo nggak terima kalau nggak baca buku. Harus tahu ada apa sih di dunia orang ini. Kenapa sih kok banyak mahasiswa yang sudah sekolah dokter malah mau bunuh diri? Cari tahu. Bikin tapping for Jenny gitu, kelasnya Jenny gitu. Akunya loh bisa menjawab sini sini sini. Kebayangkan berapa ribu orang kalau ikut tappingnya Jenny itu kan. Jenny langsung naik mobil baru lah hari ini ke Surau, dia udah nggak naik lagi LF kan Scoopy lagi. Kemudian Segoro nggak naik Scoopy lagi, udah naik Pajero gitu ya, kayak gitu. Oke lah itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Berarti itu ya, pentingnya kita belajar eh, mengetahui ya nature-nature aku supaya kita bisa merespon keadaan. Kalau kita merasa masih terpuruk itu berarti kesadaran kita masih kurang ya. Baik, kita bertemu besok insya Allah. Nanti malam teman-teman yang ikut Awakened Family kita ada kelas ya, yang Dokter Sefali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.